Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan kembali lagi memotret dengan kotak sakral saya. Jadi untuk isolated white, teman-teman yang kepengen bikin kotak sakral dari kardus bekas bisa cek link video di atas. Tapi kalau teman-teman kepengen yang lebih proper, tampilannya lebih keren, silahkan cek link di bawah. Saya sudah sediakan link pembeliannya, nanti bisa lewat Shopee atau mungkin Tokopedia. Lebih keren lah daripada punya saya, karena punya saya ini adalah dari kardus bekas minyak goreng. Jadi hari ini saya akan motret benda-benda random ya, tapi secara general adalah benda-benda elektronik bekas ya. Kayak ini charger untuk kayak modem IndiHome, ini charger handphone Samsung biasa, ini charger yang 2 pin. Yang ini mungkin nanti warna deskripsinya sama. Kemudian yang ini yang saya bedain karena ini 2 pin kayak di Singapura ya. Kemudian saya punya harddisk Seagate piro iki 1000 GB 1 tera. Ini zaman saya masih pakai komputer ini malah dari iMac saya. iMac saya harus diganti harddisknya. Saya pakai ini. Kemudian barang bonus lainnya ada modem IndiHome. Nah, yang lain dompet sama sisir yang ada carawit. Nah, rambut saya juga gitu. Jadi stay tune. Habis ini kita akan motret benda-benda sederhana. Kalau motret Shutterstock itu kita nggak bisa remehin benda-benda seperti ini karena mikrofon sudah laku, stempel kayu tradisional sudah laku, kemudian sikat gigi bekas laku, pengangkat galon laku. Dari benda sederhana kayak gini. So stay tune. Habis ini kita motret guys. Oke, selamat pagi dari kota Jogja. Nama saya Bima Aditya, teman-teman. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi, rada gelap dikit karena ya matahari dari sana ya. Jadi kalau teman-teman motret, sekarang sekitaran jam 10 kurang 10, saya bisa pakai mini studio box saya dari kardus bekas. Ini top down mataharinya. Kenapa bisa kayak begini? Karena saya pakai kertas roti di sini. Ini adalah diffuser atau yang membuat sinar matahari jadi lebih soft. Kalau mendung itu artinya softbox raksasa bikinan Tuhan, bikinan Allah ya. Nah, ini saya bikin semacam softbox, atau softbox itu adalah sebuah mini studio box. Jadi saya bikin studio tapi mini kecil. Nah, ini kalau kayak begini ada kertas rotinya kayak begini, ini mau mataharinya top down nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita motret bendanya kayak begini nih, langsung begini. Wah, ini kalau nggak gearsnya bagus atau pencahayaannya dari sisi yang bagus, ini pasti biasanya nanti kalau di microstock penolakannya namanya overexposure. Artinya overexpose itu artinya terlalu terang. Maka kalau misalnya ini ditempatin di sini, cahayanya bagus. Ini beda sama ini di sini. Nah, teman-teman bisa lihat lah sepintas. Jadi habis ini kita motret, kita berpanas-panas dulu. Kemarin kan saya foto behind the scene itu dari sudut sebelah sini ya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat saya motret. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Bismillah ya. Mudah-mudahan laku. Jadi yang pertama dapat undian adalah harddisk Seagate saya. Ngomong-ngomong, di sini saya pakai Canon EOS M10. Kemudian karena cuacanya panas, saya pakai ISO 100, f-nya di 4 ya. Kemudian shutter speed-nya nanti mengikuti. Ya ampun, panas ya, Rek. Ya beginilah namanya mencari sesuap nasi dan secing dolar. Oke, let's go guys. Kita foto dulu. Saya motretnya. Nah ini, saya lagi rencana kepengen bikin mini studio box yang lebih besar. Bikin juga sih karena bayangan saya tuh mesin kopi saya Lapaphone itu bahkan bisa saya foto di sini gitu. Nah ini kekecilan gitu. Cuman kita coba ya.
Iya cara nih moto. Nah, begini nih kalau misalnya peralatannya terbatas. Oke, saya pakai ISO 100, F-nya dapat di 1/200 bahkan ya. Oh, sorry, F-nya 5,6, shutter speed-nya 1/200. Jadi tinggi banget karena panas terik nih, teman-teman. Oke. Bisa lihat nggak? Ya, kurang lebih gini. Jadi, apa adanya aja itu udah isolated white. Jadi, perlu diketahui kalau isolated white di dalamnya harus kertasnya bukan ditekuk garis ya, tapi harus di bending. Jadi bending ini untuk menanggulangi adanya efek garis, itu jelek banget kalau pas di editing. Kalau dibentuk lengkung itu cakep. Oke. Saya akan zoom in ke arah justru mereknya ya. Oh, malah ada logo Apple-nya di sini. Oh, tapi pakai tips yang objek terdekat. Oke. Oke. Ini harddisk lama nih. Ini mungkin 10 tahun lagi fotonya harganya mahal banget karena karena harddisknya sudah tidak diproduksi mungkin ya. Oke, tegak lurus dapat. Seagate. Kalau ada mereknya udah jelas nanti langsung editorial. Selesai, saya ambil satu lagi portrait. Ini harus diganjel kayaknya deh. Ganjelnya pakai apa ya? Nah, pakai ini aja. Charger. Saya ganjel begini biar bisa portrait. Oke. Kemudian saya ambil begini, agak maju dikit. Wow. Oke. Nanti saya tunjukin yang portrait. Ciamik guys. Oh, ada vignette keren juga ya. Oke. Kayak jadi vignette loh. Keren loh. Haha. Oke ya, kita lanjut objek berikutnya. Semoga abis ini bisa ganti iPhone. Bisa ganti MacBook Pro. Nah, kemarin saya mau pakai Xpeak, iMac saya jadul, jadi saya harus ganti MacBook Pro. Atau kemarin dikasih referensi sama teman-teman subscriber suruh pakai Linux apa gitu softwarenya. Tapi oke, terima kasih teman-teman sudah kasih saya masukan. Habis ini charger 2 pin. Nah ini kalau bendanya kecil gini masuk nih. Sekarang tadi sempat 1/200 exposure-nya ya, saya sekarang pakai 1/60 lagi, 1/160 ya. Oke. 2 pin. Saya fokus ke pinnya. Pin itu colokannya teman-teman. Kemudian saya juga ambil portrait. Fokus ke pinnya. Oke, saya ambil lagi. Begini nih, panas terik begini nih kalau pas lagi bikin karya. Ya harus tetap disyukuri karena sepanas-panasnya kita masih lebih mending ya cuman motret gitu. Teman-teman kita banyak yang kerjanya di bangunan, ada yang jadi supir, subscriber saya ada yang jadi supir loh. Dan masih earning sambil dia nyupir. Dahsyat tuh orang. Oke. Saya rata-rata dapat 4, 3 sampai 5 lah, udah selesai. Sekarang saya ambil yang charger yang ini ya. Adaptive fast charging. Oke, ini bisa jadi saya bikin deskripsi berbeda juga bisa juga ya. Namanya adaptive fast charging. Bukan merek sih, ini kayaknya tagline. Kalau tagline sih kayaknya masih bisa dibikin komersial ya. Tapi kita coba dulu. Oke. Backgroundnya putih, objeknya putih. Nah ini tantangan nih. Ini kalau nggak hati-hati overexposure nanti dia jadinya. Oke.
Saya sedikit zoom ya. Jadi kalau saya ini, saya pakai lensa fix 22 mili. Ini teman-teman yang beli Canon EOS M nih ya, ini mending beli Canon EOS M yang batangan saja, artinya body only-nya saja. Terus F-nya kalau untuk micro stock tuh, atau foto-foto portrait gitu ya, beli aja lensa yang 22 mili. Nanti saya kasih linknya di bawah. Ini daripada teman-teman pakai lensa bawaan kit ya, 1855 atau semacamnya itu, ini lensa ini lebih dahsyat. Terus sekarang portrait saya ambil. Vignette-nya keren loh. Oke. Saya ambil dari sudut. Jadi mata saya tuh silinder kalau pas lagi kayak gini nih, repotnya setengah mati. Oke guys, habis ini lanjut ke objek berikutnya. Oke, jadi panasnya luar biasa. Cuman kita lanjut lagi motret. Habis ini IndiHome. Ini jangan dikira bahwa pihak IndiHome bakal harus sewa atau harus hire fotografer super mahal untuk mengambil objek ini. IndiHome bahkan bisa mengambil dari foto-foto kayak kita. Jadi sekarang tuh bisnis itu udah antah berantah. Ini disruption ya kalau istilahnya Pak Renald Kasali itu. Jadi kemarin bahkan logo Avanza, mobil mertua saya itu saya foto, itu di-download juga gitu. Jadi ada kalanya satu perusahaan misalnya Daihatsu itu mengambil stok-stok foto dari kontributor kayak kita. Kalau untuk komersial brosurnya, posternya dia pasti hire fotografer, ada komersial fotografer khusus ya, kayak Mas Anton Ismail, kemudian itu saya pernah belajar tuh di kelas pagi. Terus banyaklah komersial fotografer, ada Mas siapa tuh, Glenn Prasetya juga ada ya. Nah ini kalau kayak begini nih, ini juga berpotensi. Ya yang gede-gede kasih beliau, yang kecil-kecil kasih kita. Asal jumlahnya banyak, insya Allah dapatnya juga banyak. Oke guys, IndiHome Fiber HDMI ZTE. Nah bisa jadi nih ZTE-nya juga yang beli bisa nih. Oke, saya ingatkan lagi ya, sambil motret ada logonya pasti masuk editorial. Oke, kemudian saya kasih angle yang berbeda. Oke. Oh, HDMI-nya kurang kelihatan. Saya kelihatin lagi HDMI-nya. Nah, ini ada kayak negatif space kecil. Good. Kemudian saya ambil portrait. Ganjel lagi kayaknya. Ganjel. Hidup ganjel. Nah, saya kelihatan kan? Diganjel guys, diganjel. Saya motretnya sampai miring-miring biar teman-teman bisa ngeliat loh. Percayalah ini pegel. Oke. Ini ada angle portrait yang lain, cuman saya harus pilih salah satu ya, nggak bisa sama nih. Kalau sama biasa nanti kena similar konten. Oke, udah selesai. Ini pouch juga udah laku komersial ya. Ini ada logo Boyanya, cuman saya balik begini jadi dia nggak kelihatan pouchnya. Jadi bisa masuk ke komersial. Oke. Dompet. Ini ada apa namanya, mereknya. Saya balik ya, biar bisa masuk komersial. Ini dompet hadiah saya ulang tahun, yang ngasih hadiah itu anak saya. Jadi dia kuras tabungannya. Waktu itu 40.000. Saya terharu sekali, maka saya akan foto. Nanti hasilnya saya kasih buat nabungin saham anak saya. Jadi saya nabungin saham buat anak saya buat masa depan. Oke. Jadi saya tuh kalau sama anak uangnya tuh saya bikin terbatas, biar anak saya tuh intinya ngerasain satu jerih payah untuk mencari uang. Nah, setiap minggu anak saya itu saya suruh nyapu, ngepel, bersihin kamar, itu bayarannya setiap kali nyapu misalnya gitu 3.000. Jadi nanti setiap minggu ada gaji mingguannya, ada uang saku mingguannya, nggak banyak.
Tapi mereka biasanya dapat banyak dari tambahan-tambahan kayak gitu. Nah, anak saya beli handphone yang pertama itu 1 juta, handphonenya sama kayak saya, Samsung A10s atau Samsung A10 begitu. Nah, itu 1 juta, yang 500 dia kumpulin dari uang dia jadi pembantu saya di rumah. Nah, ini anak saya yang kedua juga begitu. Jadi dia kadang-kadang beli mainan sendiri pakai uang hasil jadi asisten rumah tangga. Oke. Dompetnya bagus sih. Apalagi dibeliin sama anak ya. Seneng gitu. Ini saya puter-puter. Saya cari angle yang paling pas. Cuman karena itu tadi saya butuh mini studio box yang lebih baru nih, yang lebih gede nih loh. Oke. Saya buka coba. Ini ada foto saya sama Nina. Fotonya sih enggak saya ambil. Tapi cara nih. Waduh, mumet nih. Nah, ini kalau udah begini udah pusing nih. Udah kehabisan ide nih. Cuman no excuse ya. Jadi kalau motret begini nggak boleh ada excuse. Kalau kebanyakan excuse, nanti kita nggak jadi berkarya. Iya cara nih. Wah, ngelundas setup. Sampai 1/80 karena saya ambil close up ya. Oke, coba putar lagi. Ini bukan dompet kulit, tapi kita bisa memakai kata kunci leather apa ya, wallet ya kalau nggak salah ya. Oke. Yang terakhir harapan saya adalah sisir bekas yang ada rambut saya jerawut begini. Cuman kemarin saya selalu terinspirasi ya. Sikat gigi bekas Kodomo yang cuman buat kosek WC sekarang udah laku. Memang baru 1 kali ya, cuman $15 guys. Saya banyak tuh foto yang belum laku sampai $15 itu ada. Nah, itu sikat gigi bekas itu $15 itu frequently use-nya masih sangat low. Cuman $15 itu udah kayak oke, jackpot selesai gitu. Mudah-mudahan bisa ke-download lagi sih, saya yakin bisa ya. Nah, ini kita bikin sisir. Sisirnya sengaja yang apa ya, yang sudah dipakai. Jangan pernah merasa malu dengan barang-barang yang kotor dan menjijikkan begini, karena justru nggak semua orang mampu membuat kan menjijikkan ya. Jadi jangan dianggap remeh lah. Kalau kayak begini-begini nih udah mentalitinya mesti dirubah gitu. Wah, harus beli barang baru gitu. Nggak ada barang baru segala macam dari Hong Kong, barang baru. Nah, begini nih. Oke. Saya ambil lagi portrait. Ada rambutnya loh ini. Rambut saya sendiri. Oke. Waduh, kena semut. Gua telek. Oke guys. Selesai. Aduh, panas rek. Panas ya. Jadi pemotretannya udah selesai. Saya hari ini dapat sekitar mungkin 10-15 foto atau bahkan mungkin bisa lebih. Cuman ya sudah cukup lah. Udah capek. Jadi ini Canon EOS M10. Nanti saya taruh juga link pembeliannya di bawah. Seperti tadi saya kasih saran ya, kalau teman-teman ada budget. Tentu biasanya orang menjual dengan kit lensnya itu 1855. Cuman kalau teman-teman tujuannya untuk micro stock, saya menyarankan pakai aja yang body only. Jadi body only itu nanti teman-teman belinya begini doang nih. Nah, ini beli terpisah. Biasanya jual kok. Lensa ini emang rada mahal. Jadi kalau nggak salah kayaknya pasti sekitaran 2 jutaan. Ini juga 2 jutaan. Cuman ini worth it to buy. Hyper worth it to buy. Saya masih motret prewedding pakai ini. Ini gila nih. Ini cuman orang konyol yang malu difoto pakai ini. Ini dahsyat nih lensa nih. Karena 22 mili fix, f-nya sampai 2,0. Oke. Kita sekarang ngobrolin tentang microstock sedikit. Saat ini teman-teman ada di channel namanya Berburu Dolar di Pond5. Walaupun saya juga jual foto-foto ini ke Shutterstock, ke Pond5, ke Adobe Stock. Jadi nanti tipsnya, kalau saya bikin satu deskripsi kata kunci ya. Ini kan pemotretan udah selesai, habis ini saya editing. Nanti insya Allah saya bikinin review singkatnya lah, proses editingnya kayak gimana. Cuman
saya tuh senengnya dengan banyak platform, ini hampir semua foto-foto saya, hampir 100% tuh semua bisa dijual. Walaupun di platform A misalnya nggak bisa dijual, kayak foto Bromo saya itu semua ditolak sama Shutterstock. Tapi ternyata 100% diterima sama Pond5. Nah, dengan begitu saya berharapnya itu ini untuk jangka panjang, earning saya dari banyak kantong gitu. Jadi saya bikin banyak keranjang-keranjang duit saya yang saya harapkan nanti ini akan mengalirkan banyak ribuan dolar, puluhan ribu dolar per bulan, ekspektasinya begitu. Jadi saya selalu bermimpi yang sangat besar. Saya tahu sekarang mungkin dapatnya cuma 10 sen, 1 dolar sebulan, 2 dolar sebulan, nggak apa-apa. Karena saya bekerja ini untuk 10 tahun ke depan. Karena rasanya ya, kalau saya bisa bilang yang namanya bisnis itu kalau belum 10 tahun, belum 1 dekade, rasanya belum bisa mendapatkan satu earning yang masif. Itu mentality saya. NFT juga begitu. Saya NFT itu, walaupun ini kripto nih hancur-hancuran ya, saya nggak peduli, saya tetap berkarya juga buat NFT. Saya masih motret kopi, namanya Coffee for Universe. Itu saya masih tabungin terus. Saya yakin suatu ketika nanti akan meledak. Jadi nggak ada kayak cepet kalau menurut prinsip saya. Jadi gitu. Nah, kalau teman-teman sering baca review ebook saya, yang ada jualan foto dengan Shutterstock, kemudian Shutterstock, itu saya selalu bilang bahwa sebenarnya ini tuh bukan proses, ininya bukan langsung cepet-cepetan dapat duit, bukan. Karena saya dapat earning pertama itu di stok di 80. Nah, kemarin biasanya banyak teman-teman yang udah ngeluh, saya sudah approve 30, 40, kok belum ada yang download. Ini real business, guys. Ini bukan terus kalian berjualan terus pasti laku, enggak. Ini benar-benar real bisnis, kayak kita dagang gorengan. Teman-teman nih buat bikin tempe goreng, mendoan segala macam, dipublish di jalan, dijual di jalan. Emang ada yang langsung beli? Belum tentu gitu. Rezeki orang beda-beda. Bahkan banyak sekali subscriber saya yang nonton ini itu earningnya jauh lebih besar daripada saya. Nah, maka dari itu yang penting kita fun, yang penting kita enjoy. Kemudian kita sama-sama berburu dolar bareng-bareng. Nah, rezeki itu nggak bakal ketukar. Jadi kita hajar terus saja, karena ya nggak ada yang pernah tahu foto apa yang paling laku, foto yang angle gimana, pokoknya kita hajar terus. Ini adalah sebuah long term business. Nah, kenapa saya sharing di sini? Satu, karena saya fotografer. Yang kedua, saya tuh kepengen sharing kepada teman-teman semua. Jadi handphonenya yang pada canggih-canggih itu, yang harganya pada mahal-mahal gitu ya, bahkan yang harganya murah juga nggak apa-apa. Handphone saya yang ini sejutaan, ini Samsung A10s, ini sejutaan sekarang, itu benar-benar saya pergunakan untuk cari duit. Jadi semua orang pasti handphonenya punya kamera. Nah, daripada cuman buat foto-foto doang kemudian diupload di sosial media, what for, guys? For likes gitu ya. Kalau kita bukan influencer, udahlah lupain aja gitu. Daripada dapat like mending dapat duit gitu. Buat saya, dari satu foto menghasilkan $1 misalnya, itu jauh lebih bagus daripada saya cuma menghasilkan like. Karena sekali lagi saya bukan influencer, saya murni fotografer. Jadi ya like-nya dikit nggak apa-apa, yang penting dolar saya banyak di PayPal. PayPal kemarin saya habis withdraw juga udah mulai normal. Saya pikir aneh lah, konyol kalau negara sampai ngeblokir PayPal tuh. Urusan duitnya belum beres, paling intinya cuma kayak gitulah. Sederhana, saya tuh dari zaman dulu 2000 berapa? 10 ya, saya kenal internet marketing, urusannya kayak begitu, cuman perkara duit mulu. Udahlah, forget it, guys. Yang penting kita tetap berkarya, bayar pajak ya. Saya pakai PPh berapa tuh yang 0,5% UKM gitu, udah yang penting bayar pajak aja. Pemerintah tahu beres, yang penting kita dapat duit lebih banyak. Oke gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman yang butuh panduan jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, ada link downloadnya di bawah, bisa lewat website saya, bisa lewat Android Play Store, Bookstore ya. Bisa email, transfer antar bank juga bisa, cuman takes time karena saya cuma bekerja, saya dengan istri saya, jadi mendingan lewat website atau Android Bookstore aja, itu lebih cepat. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.